Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya. Bagaimana kalau suami yang temperamental? Saya selalu diam mengalah, setiap ditanya selalu jadi masalah, selalu mencari kesalahan istri dalam segala hal, sampai urusan sekecil apapun jadi masalah. Sekarang saya pilih diam, diam, dan diam. Bagaimana hukumnya buat saya? Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir-akhir ini selalu kami angkat dan terus akan kami angkat topik rumah cinta, tempat tumbuhnya anak-anak. Bagaimana kita menjadikan rumah kita itu rumah indah. Sebab kita menyelesaikan problem di luar, namanya sekolah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Jika ternyata di saat dia kembali ke rumahnya, di rumahnya juga tidak indah, maka pekerjaan yang sangat susah. Begitu sebaliknya, dari rumah yang baik ini akan keluar anak-anak yang baik, secara pemikiran baik, secara hati baik, secara mental baik. Tapi kalau di rumah terjadi percekcokan, perselisihan segala macam, lihat, kelihatannya anaknya cerdas tapi mentalnya kropos, sehingga menjadi anak yang wataknya keras juga, mungkin suka caci maki, berantem dan seterusnya. Maka harga mati untuk membuat keindahan di rumah kita, kelembutan di rumah kita. Hindari mengangkat suara, hindari mencaci, hindari mengolok. Beri penghargaan kepada pasangan, saling menghargai, saling mencintai. Jangan saling merendahkan. Sebab kalau seorang suami merendahkan istri dan lalu anak melihatnya, anak akan tidak menghargai dua-duanya. Istrinya mau dimuliakan karena sudah direndahkan oleh sang ayah. Ayah akan rendah di depan sang anak. Kenapa? Ayah merendahkan ibunya, sehingga rumah akan berantakan. Jadi selamat tinggal dengan percekcokan, dengan kekerasan. Cuman omongan ini tidak ada artinya bagi dua model manusia. Semoga Anda bukan golongan ini. Yang satu adalah manusia yang di saat mendengarkan nasihat tidak pernah untuk dirinya. Nasihat keindahan rumah tangga langsung mengatakan, istriku harus begini. Jadi tidak pernah melihat aku belajar. Maka orang hebat adalah di saat menemukan sesuatu di dalam rumahnya tidak pernah menyalahkan pasangannya. Dia akan koreksi dirinya sendiri. Suamiku suka marah-marah, mungkin aku sebabnya. Istriku marah-marah, mungkin aku sebabnya. Jadi berusahalah untuk menjadikan petuah-petuah ulama untuk aku dulu. Sebab kadang, mohon maaf ini, suami istri ada pengajian pas rumah tangga. Untung saja duduknya tidak barengan. Kalau duduknya barengan itu, kalau ustadz yang lagi ngomong, seorang suami itu harus begini, baik pada istri dan sebagainya, istrinya langsung gerak-geraknya sikut, dengar tuh. Maksudnya apa? Bukan indah lagi, bukan dia ingin belajar. Atau sebaliknya, kalau suami lagi ngomong, seorang istri harus patuh pada ini, langsung tuh dengar, makanya sering ngaji. Itu adalah orang keras kepala. Tapi orang hebat adalah diem. Aku yang diajak bicara oleh ustaz. Maka Anda yang ada kami ajak bicara, bukan istri Anda, bukan suami Anda. Lembutlah. Anda keras kepala hari ini, besok nggak boleh. Sebab keras kepalamu itu, lihat, akan menimbulkan keras kepala. Kekerasanmu akan menimbulkan pasanganmu keras. Jika di rumah keras akan melahirkan anak-anak keras. Ini kalau seandainya seorang ayah, seorang anak setiap saat lihat kelembutan ibunya, kemesraan ibunya, tidak berkutik itu anak. Mau melanggar takut, pulang telat bingung. Melihat ibunya, dia lagi buka pintu melihat ibunya di meja makan atau lagi makan, ternyata sambil guyon dan sambil suap-suapan. Apa yang ada di hati seorang anak? Ibuku indah dengan ayahku. Dia nggak akan berani merendahkan ibunya. Ayah pasti marah. Nggak berani merendahkan ayah, ibu pasti membela. Karena duanya kompak dalam kebaikan. Lihat, tumbuh cinta di hati sang anak. Ini orang yang pertama yang nggak bisa mendengar nasihat dan akan tidak baik rumah tangganya adalah kalau ada permasalahan langsung menyalahkan pasangannya. Biarpun pasanganmu salah, tidak perlu menyalahkan dulu. Akan tapi bisa jadi kita punya sebab. Mungkin dia, mohon maaf, temperamen istriku. Kalau dibawa ke psikolog, oh kena mental. Ya kan begitu ya? Apakah kita akan marah dengan temperamennya? Oh, dia temperamen gara-gara sikap akhlakmu yang jelek kok, mikirin terus dari kemarin. Gara-gara itu lalu kena mental.
Loh, rupanya dia kena mental gara-gara pasangannya. Ayo. Mau nyalain, mohon maaf. Jadi maka kalau sudah hobi menyalahkan, tidak akan baik rumah tangga. Aku yang akan belajar. Yang kedua, tidak akan berguna. Makanya jawaban ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah model manusia yang tidak mau menginsafi, menyadari kekurangannya untuk berobat, untuk berubah. Dia mengatakan, memang aku begini. Ya sudah, kalau yang tidak mau, ya memang aku dari sononya begini. Sononya apa ya? Aku memang begini. Maksudnya watak keras. Memang aku begini, keras. Keluargaku semuanya keras. Memang aku keluarga keras-keras. Suku keras. Oh, dasar keras kepala orang ini. Diajak ngomong nggak bisa. Bisa berubah. Harus berubah. Untuk membuat keindahan demi anak, demi keluarga. Oh, temperamen. Ya, dia nuruti emosi dan hawa nafsunya. Hei yang temperamen, tiba-tiba ada siapa presiden kita hari ini? Pak Prabowo misalnya. Tiba-tiba bisa marah-marah dia? Nggak bisa. Ada ustadz yang dikagumi, nggak bisa. Kenapa kau bisa ngerem temperamenmu? Ada sesuatu yang mengagumkan, ada sesuatu mungkin tak hormati, ada sesuatu. Loh, masa istri sudah tidak bisa dia penyejuk hati? Karena kita sudah merendahkan pasangan kita sehingga gampang temperamen. Temperamen itu sebenarnya masih milih-milih loh ya. Orang yang temperamen itu berhitung. Temperamen sama bosnya dipecat besok. Makanya di kantor nggak pernah dia marah sama bos. Paling marah sama bawahannya sama kelas. Padahal sama-sama manusia. Berarti bisa ngukur. Artinya bisa direm temperamen itu. Tentu dengan kecerdasan. Makanya kalau ada orang mengatakan, memang saya begini, saya nggak bisa berubah. Aduh, repot ini. Ini kelas iblis. Kita harus buat perubahan di rumah kita. Makanya kayak tadi apa? Suami saya temperamen, suka marah-marah, nggak dia ngomong, akhirnya saya mendingan diam. Waduh, kalau dalam sebuah rumah tangga, kemudian pasangannya lebih mengatakan lebih baik diam, ini sudah parah sekali. Tidak akan terjalin satu komunikasi yang baik, maka yang ada adalah keretakan pada akhirnya. Sebab indahnya dalam hidup itu terbangun komunikasi. Yang dalam bahasa komunikasi yang baik itu maknanya panjang, makna bercinta, bercumbu, macam-macam keindahan ada di dalamnya. Komunikasi. Sekarang komunikasi nggak ada. Makanya kalau Anda sebagai seorang suami, kalau istrimu tuh ngomong kepada dirimu kok takut, Anda jangan bangga. Karena Anda telah jadi monster, bukan menjadi orang yang dicintai. Kalau ada seorang suami mau ngomong sama istrinya, aduh, daripada ribut, daripada mending diam aja. Waduh, kasihan banget. Itu adalah gendruwo pakai kerudung dia. Tahu gendruwo? Demit. Saya memang harus begitu kan nama. Sampai suami itu mau ngomong, lebih baik diam dan ada. Sama, maka dalam pertanyaan yang disampaikan ini sekaligus untuk yang lainnya, biarpun orang katanya temperamen dan sebagainya, harus berbenah dia. Atau nanti minta nasihat kepada psikolog, bagaimana tip-tipnya dan seterusnya, ada itu semuanya. Kemudian, ya Anda sebagai seorang istri, tetap berusaha. Oke, Anda meningkatkan kesabaran Anda menangani orang yang semacam itu pakai prinsip yang sederhana aja deh, sing waras ngalah, begitu dah. Suamimu lagi sakit mental dia, maka Anda mengalah dan sebagainya. Sudah, memang dia punya koreng di mentalnya, sudah dia marah-marah, memang modelnya begitu. Ada kan? Ada istri kerja marah-marah, suami yang cerdas, memang model begitu. Taringnya adalah di mentalnya. Memang kalau ngomong begitu, dikit-dikit marah dan sebagainya. Memang begitu sudah. Maka kita harus menghibur diri dengan menyabar-nyabarkan diri. Tapi yang Anda yang punya permasalahan harus Anda menyelesaikan. Jangan dibikin rusak keluarga kita. Anak-anak akan niru ibunya yang marah-marah. Anaknya itu sebenarnya, anak manusia itu adalah fitrah. Lahir dalam keadaan fitrah suci bersih. Punya, tidak ada geras, tidak ada ini. Cuman karena setiap hari dia digencet oleh ibunya yang suka marah-marah, nggak jelas, ayah nggak jelas, kena mental, akhirnya berubah juga dia. Ya, jadi tolong rumah tangga yang indah. Jadi perempuan tersebut, Anda meningkatkan kesabaran. Anda sudah tahu suami Anda sakit begitu, Anda yang tabah. Sebab apa? Kalau Anda balas dengan kekerasan, maka itu bukan juga menjadi sebab dia lembut. Tapi yang tidak boleh Anda terus diam seterusnya. Akan tapi Anda berusaha bagaimana membangun komunikasi yang baik. Di sisi lain, kepada suaminya yang temperamen itu, atau Anda semua yang dengar suara ini, jika Anda punya sifat kayak dia, jangan Anda menyerah, karena itu penyakit. Seperti koreng ada di mukamu, lihat, pergi ke salon atau ke tempat dokter kulit untuk menyelesaikannya. Koreng wajah saja, koreng badan saja perlu kita obati, karena itu menjadikan tidak elok dipandang orang. Sementara koreng di mental itu menjadikan akhlak jelek. Koreng di mental bukan elok
bukan tidak elok di jasad, tapi tidak elok di perilaku. Marah-marah, caci maki, dendam segala macam. Maka dari itu ayo berobat. Berobat dan berobat. Jangan menyerah. Jangan jadi dua model manusia. Yang satu adalah tidak mau koreksi diri, hanya menyalahkan pasangan. Yang kedua adalah tidak mau insaf dengan penyakitnya, malah mencari pembenar. Memang aku begitu, kalau mau dengan saya sudah begitu. Wah, hati-hati. Itu adalah orang susah dibenahi. Semoga Allah memberikan kita keinsafan, memberikan keindahan dan rumah kita, sehingga rumah kita adalah rumah surga sebelum masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.